Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Grisa Safiana Dewi dengan NIM 0162310445 dari Fakultas Vokasi dengan prodi Teknologi Kesehatan Gigi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang modal berwirausaha dan analisisnya. Kalian tahu nggak sih apa itu modal usaha? Jadi, modal usaha adalah sumber daya yang diperoleh dari seseorang sebelum memulai usaha atau selama menjalankan usaha yang sudah berlangsung, baik berbentuk suatu kekayaan bersifat pribadi maupun berasal dari pinjaman pihak luar untuk dapat digunakan dalam mempertahankan serta mengembangkan usahanya. Nah, di sini ada sumber-sumber modal usaha. Yang pertama ada tabungan pribadi. Tabungan pribadi sering dijadikan sumber untuk membangun sebuah usaha, terutama sebagai sumber modal usaha kecil. Banyak pengusaha akan menabung terlebih dahulu dengan tujuan bisa membuka usaha di kemudian hari. Yang kedua ada pinjaman, modal yang didapatkan dari pihak-pihak luar yang biasanya diperoleh dari pinjaman. Modal ini biasanya digunakan untuk membiayai pada suatu usaha yang mengakibatkan adanya beban biaya yang dapat berupa bunga, biaya komisi atau biaya provisi yang biayanya relatif besar dan biaya administrasi lainnya. Yang ketiga ada menjual aset. Jadi para pelaku usaha juga bisa menjual aset untuk memperoleh modal. Aset ini berbentuk bisa bermacam-macam seperti perabotan, kendaraan, hingga rumah. Namun, terkadang sulit untuk menemukan orang yang mau membeli aset tersebut, sehingga hal ini bisa menjadi penghambat pelaku usaha untuk mendapatkan modal. Yang keempat ada investor. Jadi ada seorang investor yang memberikan dana kepada perusahaan atau pelaku usaha yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Dana ini bukan berupa pinjaman yang harus dikembalikan, melainkan sebuah kepemilikan saham di perusahaan atau usaha tersebut. Nah, di sini ada faktor perencanaan dan analisis biaya. Jadi yang pertama ada produk yang akan diproduksi. Hal ini untuk mengetahui berapa jumlah dana yang diperlukan. Jika produk yang akan dihasilkan merupakan produk yang sudah ada atau sudah berjalan, maka biaya yang diperlukan itu tidak memerlukan modal yang besar. Sedangkan jika akan dihasilkan produk-produk baru, maka akan membutuhkan tambahan modal yang cukup besar. Yang kedua ada sumber daya manusia yang ada dan ditambahkan. Jadi hal ini untuk memperhitungkan apakah rencana produk yang akan dihasilkan didukung oleh sumber daya yang cukup atau tidak. Jadi apakah perlu sumber daya tambahan, khususnya sumber daya yang memiliki keterampilan khusus. Yang ketiga ada biaya produksi dan penjualan. Jika rencana mengenai produk yang akan dihasilkan dan sumber daya yang dimiliki telah siap, maka akan dapat diperhitungkan berapa dana yang dibutuhkan sehingga dapat dicari alternatif sumber pembiayaannya. Nah, di sini ada perencanaan biaya konsumsi. Jadi apa sih itu perencanaan biaya konsumsi? Jadi perencanaan biaya konsumsi yang biasa kita sebut dengan rencana anggaran biaya atau RAB. Jadi RAB ini adalah dokumen yang berisi perkiraan biaya yang akan digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan bisnis. Nah, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun RAB, yaitu ada sasaran dan waktu penggunaan, rincian kebutuhan, perkiraan biaya, hasil riset harga, dan lain-lain. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat RAB yaitu yang pertama, menentukan tujuan kegiatan, yang kedua, memperkirakan pembiayaan, yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan, yang keempat, melakukan riset harga, yang kelima, mengevaluasi laporan RAB. Kemudian ada perencanaan biaya rata-rata. Jadi biaya rata-rata dalam berwirausaha itu dapat dilakukan dengan menghitung biaya rata-rata atau average cost. Jadi biaya rata-rata adalah biaya produksi per unit dalam satu kali produksi. Jadi bisa kita lihat dengan rumus ini seperti ini, yaitu average cost sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah unit produk. Tuh.
Kemudian ada perencanaan jumlah produksi. Perencanaan produksi adalah proses yang dilakukan untuk menentukan jumlah produk yang akan diproduksi oleh pelaku usaha dalam periode tertentu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan produksi adalah perkiraan permintaan konsumen, penetapan waktu, penetapan kualitas, perhitungan biaya, penetapan tenaga kerja, penetapan peralatan, dan penetapan bahan baku. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam perencanaan produksi. Yang pertama itu ada routing, yaitu menentukan jalur perencanaan produksi. Yang kedua yaitu penjadwalan, yaitu memastikan proses produksi berjalan berurutan dan tidak saling bentrok. Yang terakhir ada dispatching, yaitu implementasi dari perencanaan produksi. Oke, selanjutnya ada perencanaan jumlah investasi. Investasi kewirausahaan adalah modal yang dikumpulkan oleh pengusaha untuk memulai, memperluas, atau mempertahankan bisnisnya. Modal ini berasal dari berbagai sumber, seperti tabungan pribadi, pinjaman, modal ventura, angel investor, dan crowdfunding. Perencanaan jumlah investasi dalam berwirausaha dapat dilakukan dengan membuat rencana investasi, yaitu proses meliputi penilaian situasi saat ini, penetapan tujuan, pemilihan investasi yang sesuai dengan toleransi risiko dan jangka waktu. Nah, di sini ada contoh studi kasus, yaitu Intan memiliki minat besar dalam memasak dan sering mendapat pujian dari teman dan keluarga atas masakannya itu. Ia melihat potensi pasar yang besar untuk makanan rumahan yang praktis dan lezat, terutama di daerah tempat tinggalnya. Intan memiliki modal awal sebesar 5 juta yang berasal dari tabungan pribadinya. Nah, jadi kita di sini menganalisis kebutuhan modal dulu, yaitu ada peralatan dapur seperti kompor, panci, wajan, peralatan makan, dan lain-lain itu sebesar 2 juta rupiah. Kemudian ada bahan baku seperti beras, bumbu, daging, sayuran, dan lain-lain itu 1.500.000. Dan kemasan ada wadah makanan, plastik, label, dan lain-lain itu 500.000. Ada promosi itu kayak seperti cetak menu, kartu nama, dan akun sosial media itu kurang lebihnya 500.000, dan biaya operasionalnya listrik, gas, air, transportasi, dan lain sebagainya 500.000. Nah, di sini ada sumber pendanaan. Jadi ada modal sendiri itu 5 juta, pinjaman keluarga itu ada 2 juta, dan pinjaman bank itu 3 juta. Oke, jadi di sini ada strategi pengelolaannya. Yang pertama, prioritaskan kebutuhan, membeli peralatan dan bahan baku yang paling penting terlebih dahulu. Yang kedua ada cari alternatif murah, membeli bahan baku dalam jumlah banyak dengan harga grosir. Yang ketiga ada manajemen keuangan, itu mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dan membuat proyeksi keuangan. Selanjutnya ada ekspansi bertahap, memulai dengan menu yang sederhana dan sedikit variasi, kemudian menambah menu seiringnya dengan peningkatan permintaan. Kemudian ada promosi efektif, yaitu memanfaatkan sosial media dengan maksimal, memberikan tawaran menarik, dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Di sini ada tantangan dan solusinya. Jadi untuk tantangannya sendiri, jika modal terbatas, apa yang kita lakukan yaitu mencari alternatif pendanaan dan mengelola biaya dengan efisien. Kemudian persaingan ketat itu bisa menawarkan produk yang unik dan berkualitas, kemudian dan memberikan pelayanan yang baik. Kemudian ada perubahan permintaan pasar itu selalu mengikuti tren dan melakukan inovasi produk. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.